Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang ikut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Kori di Lini Malam. Gimana kabar kalian malam ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Oke, pada episode kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami 4 orang pemuda yang bermain jelangkung. Yang mana mereka ini melakukan sebuah kesalahan hingga pada akhirnya mengalami teror yang berkepanjangan. Nama dan tempat sengaja disamarkan untuk melindungi privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, buat kalian yang suka versi tulisannya, langsung aja kunjungi Twitter @akilsaputra. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Biar gue semakin semangat lagi bikin videonya. Nah, bagi kalian yang punya cerita horor dan ingin diangkat di Lini Malam, langsung aja kirim cerita kalian di IG gue. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk follow IG gue karena di sana gue juga membagikan kisah horor pendek. Oke, tanpa basa-basi lagi, Lini Malam, check it out. Kisah kali ini terjadi pada tahun 1970-80-an. 4 orang sahabat yang mengalami teror ketika main jelangkung. Kita sebut aja namanya Sugeng, Bambang, Kuncung, dan Wijaksono. Seperti persahabatan pada umumnya, ada banyak kekonyolan yang mereka lakuin, termasuk bermain jelangkung. Dan Kuncung inilah yang menjadi inisiatornya. Hanya berbekal mantra yang diambil dari salah satu halaman majalah misteri. Mereka melakukan ini hanya untuk memuaskan rasa penasaran mereka saja. Sugeng yang lugu dan penakut sekaligus narasumber dari cerita ini sebenarnya tidak setuju dengan ritual ini. Namun, apalah daya, karena yang menang adalah suara terbanyak. Jadi mau tidak mau atas nama persahabatan, Sugeng pun harus ikut terlibat di dalamnya. Wijaksono yang paling terampil dalam urusan kerajinan tangan mulai membuat boneka jelangkung itu. Setelah dibuat, mereka berempat pergi ke sebuah makam Jawa di salah satu lembah di taman kota. Mereka menancapkan boneka jelangkung itu di makam tersebut. Menurut informasi yang mereka baca dari majalah tersebut, sebelum digunakan boneka jelangkung itu harus dibiarkan tertancap di sebuah makam selama 1 malam. Kemudian mereka menancap boneka jelangkung khas Jawa itu lengkap dengan kemeja putih milik Ayah Bambang di atas makam itu. Dan siang harinya, setelah pulang sekolah, mereka kembali ke makam untuk mengambil boneka itu. Dan Kuncung ini pun mencabut boneka itu dan berkata, "Sudah ya Mbah?" Dengan nada bercanda. Mereka pun segera pulang untuk mempersiapkan ritual tersebut untuk dilakuin nanti malam. Setelah semuanya sudah disiapkan, mereka pun pergi ke semua rumah tua tempat menyimpan perlengkapan pemakaman di pinggir desa. Mengingat ini adalah aktivitas yang cukup aneh, tentu akan timbul masalah bila ada yang mengetahuinya. Mereka pun mengambil waktu agak larut malam agar tidak ada warga yang melihatnya. Sesampainya di sana, mereka mulai mementang tikar dan menyalakan 2 lentera kecil sambil menata semua sajen dan ritual pemanggilan arwah. Ketika boneka tersebut dipegang, mereka pun terdiam, saling memandang apakah kita akan benar-benar melakukannya. Mungkin itu yang ada dalam batin mereka saat itu. Kuncung mulai memberikan arahan untuk mengucapkan mantra dan memberitahu agar jangan ada yang melepaskan boneka ini jika timbul pergerakan. Mantra pun diucapkan. Di tengah suasana yang hening, Sugeng terlihat menoleh di sekitarnya. Ia merasakan ada orang lain di ruangan itu. Namun dengan segera, Kuncung mengisyaratkan agar Sugeng kembali berkonsentrasi. Mantra yang diucapkan berulang kali nampaknya belum membuat boneka itu bergerak. Mulailah timbul keraguan dalam diri mereka masing-masing. Sugeng dan Wicak mulai berhenti melafalkan mantra itu. Namun tidak dengan Bambang dan Kuncung, yang justru tempo bacaannya semakin cepat. Setelah beberapa lama kemudian, boneka itu pun terhentak ke atas, seakan-akan ingin terbang. Sugeng yang kaget sempat melepaskan satu tangannya, hingga akhirnya si Kuncung berisyarat untuk tidak melepaskan pegangan itu. Mereka semua terdiam sambil melihat boneka bergerak itu. Dan Kuncung pun berkata, "Selamat datang, Mbah." Perlahan boneka yang tadinya bergerak
kini terlihat memutari menuju sesajen itu. Kuncung pun berkata, "Silakan Mbah dinikmati." Boneka itu pun mulai memutari dan berhenti di mangkuk yang berisi kunci yang diikat dengan tali. Seketika, Kuncung langsung teringat dengan petunjuk yang ada di majalah tersebut. Bahwasanya cara jelangkung makan adalah dengan kunci itu. Kemudian Kuncung mengambil kunci itu dan mengalungkannya di leher boneka itu sambil berkata, "Permisi Mbah." Seketika boneka itu mulai bergerak, memutari sesajen. Kemudian mencelupkan kunci itu ke gelas yang berisi kopi dan air santan. Seketika boneka itu kembali bergerak menuju tengah, tepatnya di atas papan tulis dan menggerakkan kapur tersebut. Kemudian Bambang bertanya, "Nama kamu siapa Mbah?" Boneka itu sejenak terdiam, namun kembali bergerak menuliskan namanya. "Namaku Rumi." Kuncung dan Bambang terlihat saling memandang seakan-akan mengisyaratkan kata-kata apa lagi yang ingin ditanyakan. Tapi Wicak tiba-tiba saja berkata, "Sampean laki-laki atau perempuan Mbah?" "Ya jelaslah perempuan, namanya aja Rumi." Gerutuk Kuncung dengan berbisik sambil menyenggol badan Wicak yang berada di sampingnya. Di sini, Kuncung sedikit meminta maaf dengan sosok yang berada di dalam boneka jelangkung itu dan kembali bertanya, "Kamu hidup di tahun berapa Mbah?" Di sini boneka itu mulai bergerak, tapi hanya menuliskan 2 angka yang bisa dibaca, yaitu angka 1 dan 9. Dan suasana pun menjadi tegang karena boneka itu mulai menulis dengan tidak beraturan dan mendengar suara yang membuat mereka semakin takut. Mendengar itu, mereka semua langsung berlari dan meninggalkan tempat itu dengan lentera yang masih menyala. Mereka pun berhenti di sebuah gardu keamanan yang kebetulan sepi. Di situ, mereka semua baru menyadari kalau sendal mereka tertinggal di sana. Sugeng, Kuncung, dan Bambang buru-buru ingin segera pulang saja, tapi tidak dengan Wicak. Ia terus merengek mengajak teman-temannya untuk kembali ke tempat itu. "Itu sendal kulit milik ayahku. Aku bisa dimarahi kalau tidak mewaknya pulang," kata Wicak kepada 3 temannya itu. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun mengikuti kemauan Wicak. Si Kuncung pun berkata bahwa kita harus mematahi boneka jelangkung itu sebelum meninggalkannya. Karena kalau tidak, arwah yang dipanggil akan mengikuti kita. Dan sampailah mereka di sana, sambil saling berpegangan. Mereka pun mulai mengambil sendal masing-masing dan membawa lentera yang sempat tertinggal dan belum sempat dimatikan. Tiba-tiba, mereka pun panik ketika melihat boneka jelangkung itu ternyata tidak ada lagi di tempat itu. Mereka pun mulai mencari di sudut ruangan, tapi boneka itu tetap saja tidak ditemukan. Seakan-akan lenyap begitu saja. Sugeng yang ketakutan mengajak teman-temannya untuk pulang dan mencarinya keesokan harinya saja. Kebetulan besok adalah hari Minggu. Teman-temannya seketika menolak pendapat Sugeng. Tapi karena setelah lama dicari boneka itu tetap tidak ditemukan, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk pulang dan akan kembali mencari keesokan harinya. Dengan perasaan yang penuh ragu dan khawatir, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Sugeng satu-satunya narasumber dari cerita ini berujar, ketika dia sampai di rumah, ia benar-benar sulit untuk tidur karena ekor matanya terus melihat sekelibat bayangan putih, sepertinya mondar-mandir di sekitarnya. Sugeng pun merasakan pusing di kepalanya. Ia lantas membangunkan ibunya di malam itu. Wajahnya memang terlihat pucat. Tanpa curiga, sang ibu lalu membuatkan larutan gula dan asam jawa untuk meredakan sakit kepala Sugeng. Setelah diminum, akhirnya Sugeng pun bisa terlelap. Tapi dalam lelapnya ia bermimpi. Dalam mimpinya ia didatangi oleh sosok wanita cantik yang menggunakan pakaian kebaya khas Jawa. Ia duduk di depan Sugeng. Saat itu tengah termangu di sebuah teras bangunan joglo, wanita itu bernyanyi seraya menatap Sugeng. Dengan sayu terlihat jelas raut kesedihan di wajah wanita itu. Begitu juga nada yang keluar dari mulutnya, sangat seduh.
Namun tak lama kemudian turunlah hujan yang sangat lebat. Tentunya air membasahi tubuh wanita itu. Namun di sini Sugeng terheran karena tetesan air hujan itu melunturkan kulit wajah sosok perempuan itu menjadi tengkorak. Dalam mimpi itu Sugeng terperanjat dari tempat duduknya dan menggeser tubuhnya dengan tangannya. Pandangan dari matanya yang terus tertuju kepada wanita cantik yang telah berubah menjadi tengkorak itu. Sosok itu pun masih bernyanyi. Meski suaranya berbenturan dengan derasnya hujan, tapi masih bisa didengar oleh Sugeng. Dalam mimpi itu Sugeng mulai teriak, "Tolong, tolong, tolong." Tapi sepertinya ia adalah orang satu-satunya di dalam joglo itu. Sampai akhirnya Sugeng pun terbangun dari mimpinya. Matanya terbuka. Tapi Sugeng kembali panik ketika tubuhnya tidak bisa digerakkan. Matanya mulai mengamati seluruh kamarnya yang remang-remang. Dan ia melihat ada yang duduk di sudut kamarnya. Yang mana itu adalah wanita yang tadi ada dalam mimpinya. Sugeng ingin beranjak dan berlari. Tapi tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Bahkan teriakannya yang sudah sekuat tenaga yang keluar dari mulutnya hanyalah desahan yang memekik tersendat di kerongkongan. Sugeng mulai mengingat doa-doa yang ia bisa dan mencoba membacanya. Namun, baru saja mulai membaca dalam hati, sosok wanita itu justru kini terlihat berjalan mendekati Sugeng. Sosok itu mendekati seperti sambil menari-nari dengan satu kalimat yang selalu diulang-ulang. Aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Sugeng berhasil menggerakkan tubuhnya dan menarik selimutnya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Tapi karena selimutnya itu tipis, ia masih bisa melihat bayangan sosok itu dari balik selimutnya. Sosok itu benar-benar mendekat. Kepalanya terlihat melenggang-lenggang, seakan mengamati Sugeng yang tengah ketakutan. Dan kini terlihat jarinya yang panjang terarah ke pipi Sugeng dan menyentuh pipinya sambil berkata, Takut ya? Perasaan Sugeng campur aduk kala itu. Dari balik selimutnya, ia memejamkan matanya sambil berdoa sebisanya. Namun sosok itu tidak berunjung pergi, malah menyentuh seluruh tubuh Sugeng sambil tertawa cekikikan. Dan akhirnya Sugeng berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan seisi rumah. Ibunya yang datang menghampirinya cuman berkata, "Mimpi apa kamu, Nak?" "Bukan mimpi, Bu. Bukan mimpi," kata Sugeng sambil memegangi tangan ibunya. Sugeng terus berujar bahwa dia melihat hantu wanita di dalam kamarnya. Tapi ibunya masih menganggap itu hanyalah mimpi saja. Makanya kalau mau tidur itu berdoa dulu. "Sudah, sana tidur lagi," kata ibunya seraya meninggalkannya. Sugeng mengambil tasbih di atas meja belajarnya dan kembali merebahkan dirinya di ranjang sembari berzikir. Sugeng mulai menerka apa yang telah terjadi. Kenapa pakai main jelangkung segala sih? Gerutuk Sugeng dalam hatinya. Namun seketika wajah sosok wanita itu muncul dalam ingatan Sugeng. Ia mencoba mempercayai kata ibunya meski ia ragu. Dalam pikirnya Sugeng terus berucap, "Ini hanya mimpi. Ini hanya mimpi." Ia terus berzikir hingga mulai mengantuk. Namun di sini teror itu sepertinya mulai kembali. Karena ketika Sugeng memejamkan matanya, ia merasa ada seseorang yang tidur di sampingnya. Ia benar-benar merasakan ada beban lain yang tertumpuk di kasurnya. Tetapi ketika ia membuka matanya, tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Ia kembali memejamkan matanya dan rasa itu datang lagi. Entah itu hanya perasaan saja atau memang benar. Yang jelas itu membuatnya tidak bisa tidur. Hingga azan subuh pun berkumandang. Barulah setelah itu Sugeng bisa tertidur. Dan sekitar jam 7 pagi ia harus terbangun. Ternyata teman-temannya Wicca, Kuncung, dan Bambang sudah berada di rumahnya. Tentunya mereka akan menuntaskan permainan ini, mencari boneka jelangkung itu. Terlihat wajah-wajah lesu terpancar di raut Bambang, Kuncung, dan Wicca. Sudah bisa ditebak apa yang mereka alami semalam. "Ayo cepatan," kata Bambang mengajak teman-temannya. Berjalanlah mereka berempat ke bangunan kosong itu. Di jalan mereka semua bercerita kalau semalam didatangi sosok wanita yang bernama Rumi. Ciri-ciri dan detail kejadiannya kurang lebih sama seperti yang dialami oleh Sugeng semalam. Tapi tidak dengan Kuncung, karena semalam ia mengaku sempat dicekik oleh sosok wanita itu. Di sini Kuncung memang terlihat berbeda dengan teman-temannya.
Raut wajahnya yang ketakutan dan seperti kurang fokus. Padahal di antara mereka berempat, dia yang paling tengil dan suka bercanda. Bahkan dia tergolong yang paling berani, meski badannya kecil. Singkat cerita, sampailah mereka di bangunan itu. Tapi anehnya, di sini boneka jelangkung itu sudah ada tergeletak rapi di antara sesajen itu. Dan janggalnya lagi, bunga yang digunakan untuk ritual semalam sekarang sudah mengering. Bukan lagi layu. Seakan-akan sudah ditinggalkan berhari-hari. Kopi dan air santan yang ada di gelas itu juga sudah berjamur tebal. Tapi mereka tidak memperdulikan itu. Mereka hanya ingin segera menghancurkan boneka jelangkung itu. "Ayo Cung, patahkan bonekanya," kata Wicak kepada Kuncung. Dengan sedikit terpaksa, Kuncung mengambil boneka itu dan hendak mematahnya dengan lututnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika batang jelangkung itu menyentuh pahanya, tiba-tiba Kuncung terjatuh menunduk dan duduk tersimpuh. "Yang benar Cung, gak usah bercanda," kata Bambang sembari menggoyang-goyangkan pundak Kuncung. Tapi di sini Kuncung malah bernyanyi, dan lagu yang dinyanyikannya adalah Lir ilir, lir ilir. karya Sunan Kalijaga ini sangat indah dan liriknya syarat dengan makna. Bahkan catatan sejarah mengatakan lagu ini sering digunakan sebagai media dakwah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun seketika aura lagu itu berubah menjadi seram dan suram karena di sini suara yang keluar dari mulut Kuncung adalah suara wanita. Suaranya begitu merdu. Sejenak mereka terdiam, saling memandang. Wah, Kuncung kerasukan nih. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sosok yang merasuki Kuncung itu menyelesaikan bait dari lagunya. Baru setelah itu, Bambang disusul dengan yang lainnya mulai mendekat dan duduk di depan Kuncung, yang diduga tengah kerasukan. Dengan gemetaran Bambang berkata, "Permisi Mbah, dengan siapa ini ya?" Seraya memberikan tangannya untuk berjabat. Padahal sebenarnya mereka semua tahu kalau sosok yang merasuki Kuncung itu adalah arwah jelangkung yang semalam mereka panggil. Mendengar pertanyaan itu, sosok yang berada dalam tubuh Kuncung itu pun menjawab, "Gayamu, pura-pura tidak tahu," katanya dengan nada sedikit meninggi. "Mbak Rumi ya?" sahut Wicak di sela kemarahan itu. Di sini Bambang kembali berbicara, yang intinya adalah meminta maaf kepada sosok yang merasuki Kuncung. "Mohon maaf ya Mbah," begitu kata Bambang, dan sosok dalam tubuh Kuncung pun menjawab, "Tidak bisa. Monyet-monyet seperti kalian semua ini harus dikasih tahu. Aku sudah terlanjur terjebak," kata sosok itu sambil menunjuk mereka satu persatu. "Aku akan ada di kehidupan kalian sampai aku bosan," kata sosok itu lagi dengan nada bicara yang semakin meninggi. "Jangan Mbah, kami mohon maaf Mbah," kata mereka secara bersamaan. "Aku tidak peduli. Pokoknya entah sampai kapan aku akan berada di kehidupan kalian. Kami kapok Mbah, tidak akan mengulanginya lagi Mbah," kata mereka dengan ketakutan. "Sekarang pulang ya Mbah, kasihan raganya," kata Bambang. "Apa? Pulang?" jawab sosok yang berada dalam tubuh Kuncung itu. "Aku Rumi. Aku penguasa di sini," jawab sosok itu lagi sambil melotot. Dan setelah itu ia pun berteriak dan mengamuk sampai akhirnya ada salah satu warga yang mendengarnya. Sebut saja Pak Parman. Beliau adalah tetangga mereka, petani yang kebetulan mempunyai ladang di dekat rumah kosong itu. "Ada apa nih?" tanya Pak Parman kepada mereka. Akhirnya mereka pun mulai menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana awal mula permasalahannya. "Memang anak-anak kurang kerjaan," kata Pak Parman. "Sudah, panggilkan Mbah Jumadi," kata Pak Parman menyuruh mereka memanggil Mbah Jumadi, seorang pawang kuda lumping di desanya. Wicak yang kini tergopoh-gopoh pergi ke rumah Mbah Jumadi. Sementara di sini, Kuncung terus saja teriak-teriak mengamuk. Sesekali ia teriak meminta tolong, tapi ia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya yang telah dikuasai oleh arwah Rumi. Singkat cerita, Mbah Jumadi pun tiba di tempat itu dan mendekati Kuncung yang masih kerasukan. Dengan santai ia mengajak sosok yang merasuki Kuncung itu bersalaman. Dan beliau sudah diberitahu permasalahannya oleh Wicak sewaktu di perjalanan. Dengan tenang dan sopan, Mbah Jumadi pun meminta maaf untuk sosok yang merasuki Kuncung. "Arumi, tahu saya kan?
Saya mewakili anak-anak untuk meminta maaf sedalam-dalamnya atas kelancangan mereka. Memang mereka semua belum tahu apa-apa. Sudah, sekarang pulang ya. Begitulah kira-kira kata Mbak Jumadi kepada sosok yang merasuki tubuh Kuncung itu seraya bersalaman. Dan Kuncung pun tampak tenang, kemudian tubuhnya melemas. Mbak Jumadi mengeluarkan kain hitam di sakunya dan menyebatkannya ke tubuh Kuncung. Seketika, ia langsung terbangun dan muntah-muntah. Pak Parman dan Mbah Jumadi mengajak mereka berempat untuk keluar dari bangunan itu. Dan mengajak mereka duduk di pinggir sawah. Di sini, Mbah Jumadi memberikan nasihat kepada mereka berempat. Nak, jelangkung itu bukan permainan yang main-main. Kalau kamu ilmunya serampangan, bisa bahaya. Diikuti sama demit yang kamu panggil itu. Jelangkung itu permainan yang terlarang. Saya tidak bisa banyak bantu kalian. Saya hanya bisa memintakan maaf. Karena saya cuma pawang kesurupan, bukan kiai. Sudah, sekarang semuanya pulang. Nanti kalau masih diganggu, bilang sama orang tua kalian, suruh panggil kiai. Begitulah kira-kira kata Mbak Jumadi kepada mereka. Singkat cerita, mereka pun pulang. Pak Parman dan Mbah Jumadi untuk tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain, terutama orang tua mereka. Nyatanya pada hari itu juga kabar tentang Kucung yang kesurupan karena bermain jelangkung dengan Sugeng, Bambang, dan Wijak pun langsung menyebar ke seluruh desa. Mereka tentunya dimarahi, apalagi si Wijaksono yang ayahnya adalah seorang imam masjid di desanya. Kabar ini pun tersebar hanya sebagai lucu-lucuan aja bagi warga desa tentang sekelompok anak nakal yang bermain jelangkung. Namun, tidak bagi Sugeng, Bambang, Kuncung, dan Wicak. Karena ternyata teror arwah Rumi ini masih berkelanjutan. Hari itu Sugeng dimarahi oleh orang tuanya habis-habisan. Ayahnya yang didikan agamanya cukup konservatif tentunya marah mendengar anaknya melakukan hal itu. Sampai akhirnya malam pun tiba. Sugeng benar-benar tidak khawatir dengan kemarahan orang tuanya. Ia justru gelisah memikirkan kata-kata yang keluar dari sosok yang merasuki Kuncung pagi tadi, yang mana sosok itu berkata, "Aku akan selalu mengganggu hidup kalian hingga aku bosan." Sugeng tentu bergidik ngeri mengingat kata-kata itu. Segera ia mengambil wudhu dan hendak sholat. Waktu itu belum begitu malam, azan Isya juga baru berkumandang sekira sejam yang lalu. Sembayangnya benar-benar tidak khusyuk. Ia terus saja memikirkan hal ini yang sudah terlambat untuk disesali. Selesai sholat, Sugeng merebahkan tubuhnya di ranjang tanpa melepaskan sarung dan pecinya. Nampaknya hari ini cukup menguras tenaga. Sugeng merasa capek. Namun, ia seperti sudah menduga ia takkan bisa tidur lelap malam ini. Sugeng hanya memandangi langit-langit kamarnya hingga ia pun tertidur dan kembali bermimpi didatangi oleh sosok Rumi itu lagi. Tapi mimpi itu hanya sekejap saja karena setelah Rumi menampakkan wajahnya, Sugeng seketika langsung terbangun dengan keringat yang bercucuran. "Astagfirullah," kata Sugeng. Ia memandangi sekitar kamarnya seraya mengusap-ngusap mukanya, berharap sosok itu tidak ada di sini. Tapi nampaknya Sugeng salah, karena ketika ia menengok di samping ranjangnya, ada sosok wanita yang duduk di atas kasurnya. Sosok itu hanya diam. Sugeng yang ketakutan hanya bisa terpaku tidak bisa bergerak, apalagi berteriak. Ia mencoba memalingkan pandangannya dari sosok itu, tapi tidak bisa. Bahkan untuk sekedar berdoa dalam hati saja, ia seperti pikun dan tidak ingat harus berdoa apa lagi. Perlahan sosok yang ada di sampingnya pun beranjak dan berdiri. Dan kini sosok itu benar-benar menghadap dan menatap Sugeng. Tak jelas raut wajahnya, tapi yang jelas sosok itu mulai berubah menjadi seperti kuntilanak dengan rambut yang acak-acakan. Sosok itu mengancungkan telunjuknya dengan kukunya yang panjang ke arah Sugeng yang masih terpaku dan berkata, "Aku Rumi, aku masih di sini." Itu kata yang sangat diingat oleh Sugeng. Setelah itu, pandangan Sugeng pun menjadi gelap. Ia pun tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba terbangun di tempat yang asing. Entah ini mimpi atau memang Sugeng dibawa ke alam lain. Ia berada di dalam sebuah rumah. Dan sama-sama ia mendengar suara teman-temannya, yaitu Bambang, Wicak, dan Kucung yang sepertinya tengah berdebat.
Kemudian Sugeng mulai mencari ke arah sumber suara dan bertemulah dia dengan teman-temannya yang tengah terikat di sebuah ruangan. "Keluar geng, keluar dari sini," kata salah satu temannya di kejadian itu. Ia yang kebingungan justru memilih untuk melepaskan ikatan teman-temannya. "Ayo kita semua lari," kata Sugeng sambil melepaskan ikatan teman-temannya satu persatu. Namun ketika semua tali terlepas, tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundaknya. Sontak ia menoleh. Ternyata seorang wanita, seakan-akan marah dengan apa yang Sugeng lakukan. Di sini Sugeng tidak merasakan ketakutan karena wanita itu parasnya cantik dan memakai kebaya khas Jawa. Wanita itu sepertinya seumuran dengannya. Ya, wanita itu adalah Rumi. "Ayo cepat lari." Tapi langkahnya ternyata dihalangi oleh sosok Rumi yang kini berubah menjadi mirip kuntilanak dengan tubuh yang hampir menyentuh langit-langit. Dengan seringai senyumnya sosok itu berkata, "Kalian semua harus diberi hukuman." Sugeng pun mulai mundur dan merapat dengan teman-temannya. Dan tiba-tiba terdengarlah suara berdengung dengan keras di ruangan itu. Seketika suasana pun menjadi gelap. Dan Sugeng pun terbangun di halaman surau di dekat rumahnya. "Alhamdulillah," terucap dari orang-orang yang berada di situ, mengiringi kesadarannya. Sugeng mulai menoleh ke sebelah kanan dan kirinya. Terlihat sahabatnya juga di situ dengan keadaan yang sama. Sepertinya mereka juga mengalami apa yang dialami oleh Sugeng. Jadi ternyata setelah ia melihat sosok Rumi dan pandangannya menjadi gelap, Sugeng mengalami kerasukan di tengah malam itu. Sosok itu mengancungkan telunjuknya dengan kukunya yang panjang ke arah Sugeng yang masih terpaku dan berkata, "Aku Rumi, aku masih di sini." Itulah kata yang diingat oleh Sugeng. Begitu juga dengan Bambang, Wicak, dan Kuncung yang juga kerasukan dalam waktu yang hampir bersamaan di rumahnya masing-masing. Mereka semua seperti dibawa ke dimensi lain. Dan ngerinya, mereka berempat kesurupan selama hampir 2 hari. Walaupun mereka merasa hanya beberapa menit saja. Saat pandangannya mulai gelap dan terbangun sudah di rumah Joglo dan kembali tersadar di halaman surau di desa itu. Tidak ada kata-kata yang bisa terucap dari mulut mereka setelah sadar. Mereka terlihat lemas dengan kantung mata yang menghitam. Mbah Badawi, seorang kiai di desa itu yang menjadi perantara atas kembalinya mereka, terlihat memberi nasihat seraya menyodorkan air kelapa muda untuk mereka minum. "Untung baru 2 hari. Kalau sudah 3 hari atau lebih, kalian semua bisa menjadi gila." Begitu kata Mbah Badawi yang juga berpesan kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Setelah itu boneka jelangkung itu dibakar oleh beliau. Dan gangguan arwah jelangkung Rumi pun berhenti sampai di sini. Singkat cerita, setelah kejadian ini, Sugeng, Wicak, Bambang, dan Kuncung berubah menjadi seorang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, terlepas dengan apa yang mereka lalui bersama. Mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan, dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari cerita ini. Sayangnya 2 tokoh di dalam cerita ini sudah meninggal di pertengahan tahun 2021 lalu. Dan 1 tokohnya lagi karena alasan kesehatannya tidak memungkinkan untuk diwawancarai, sehingga hanya ada 1 sumber saja dalam cerita ini. Saya sebagai narator mohon maaf ketika terdapat kesalahan dalam membawakan cerita yang mungkin cara penyampaian saya kecepatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.